Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, konten kreator tertua di semesta. Saya mau ngaitkan ya Prabowo, korupsi dan Solo ya. Jadi kemarin itu ada berita baru lagi tuh ya, belum selesai korupsi di Pertamina yang 1000 triliun, satu tahun kerugian negara 193,7 per tahun sejak 2018 kali 5 jadi 1000 triliun. Yang dicokok, yang ditangkap baru 9, jadi satu orang itu mempunyai kekayaan 110 triliun. Itu belum kelar, muncul lagi kok ini korupsi dari apa itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ya, KPK juga itu 11 berapa ya, tadi saya baca tuh 11 apa itu 11,1 triliun kalau nggak salah itu, 60 juta dolar. Coba itu. Ini jadi tanggal 20 Februari kemarin, jadi KPK itu menetapkan 5 tersangka ya, dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Coba 5 orang tersangka ya. Di sini belum disebutin 5 orang tersangka itu. Oh, inisialnya JM, pemilik perusahaan NN, direktur utama SMD, direktur keuangan ya. Kerugian negara akibat fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Petro Energi itu sampai 60 juta dolar. Angkanya memang fantastis tuh, 11,7 triliun ya. Bahwa jadi kalau dikaitkan dengan seluruh kredit bermasalah yang disalurkan ke 11 debitur, potensi kerugian negara memang fantastis, 11,7 juta dolar. Dolar 11,7 triliun tuh Pak. Zaman berapa? Persoalannya nanti uang itu kembali nggak, bisa ditarik nggak ke negara, itu persoalannya, bukan cuma tangkap aja ya. Dan kita Prabowo ini gencar nangkepin koruptor ya, termasuk lawan-lawan politik ya, Thomas Lembong yang dulu dukung Anies kan ya kan. Tapi orang terus yang di dalam sendiri, kira-kira pemerintah berani nggak mengungkit orang-orang yang terindikasi korupsi yang sudah pernah bolak-balik diperiksa kejaksaan ya. Itu di Kabinet Merah Putih sendiri. Jadi banyak itu menteri-menteri ya kan, menteri-menteri itu bersih ya. Nggak berani Prabowo tuh ya kan. Dan Prabowo juga nggak boleh lupa ya, kemarin itu meluncurkan, menetapkan program PSN. Wah, gagah. Lupa PSN itu bisa juga punya potensi kebocoran di sana sini ya, proyek PSN dulu. Jangan lupa ayahnya dulu, Sumitro Djahadikusumo, zaman jadi menteri, dan Pak Harto yang begitu kuat ya menguasai Golkar dan ABRI ya kan. Jangan, itu kebocoran pembangunan, anggaran pembangunan menurut Sumitro Djahadikusumo itu 30% loh. Di zaman kekuasaan Nomusat dan orang penting itu, orang takut semua dengan Pak Harto yang kemudian jadi mertuanya Prabowo atau besannya Sumitro ya kan. Tapi kata Sumitro, dia berani ngomong
bocor itu sampai 30%. Saya baca di headline di halaman depan Kompas waktu saya masih SMA itu zaman Pak Harto masih kuat-kuatnya. Sekarang zaman Jokowi yang nggak ditakuti itu bocoran di mana-mana. Korupsinya sejak awal pemerintahan periode kedua itu ada 271 kasus menurut Indonesia Corruption Watch. Terus 4 tahun kemudian data dikeluarkan oleh ICW lagi, itu naik 3 kali lipat. Desember 2023 menjadi 791 kasus korupsi dari 271. Itu zaman Jokowi, berarti bocor tuh di mana-mana. Nah sekarang lihatin ini, kemarin kelihatan kan, itu bocornya kerugian negara di tata kelola minyak itu di Pertamina kemarin. Itu yang ditangkap 9 orang itu 1.000 triliun. Coba itu 1 tahun ruginya 193,2 triliun, 5 tahun 5 kali 193 ya 1.000 triliun. Coba itu sekarang ada lagi tuh 11,7 triliun dia murah-murahin uang, maling-maling. Itu zaman Jokowi itu baru kebuka sekarang kan. Coba itu. Jadi rakyat tuh nggak bisa apa-apa ketika maling-maling itu beroperasi ya. Ya pasti ya mereka ada kaitan ini kan politik gitu. Nggak mungkin mereka tuh berani sendiri. Prinsipnya korupsi itu berjamaah, nggak mungkin sendiri. Berjamaah ke kiri, ke kanan, ke atas gitu. Semua departemen gitu, semua kementerian, termasuk Kementerian Agama. Bodoh aja. Kalau korupsi di Kementerian Agama dulu memang lebih Islami aja bedanya gitu, karena pakai Bismillahirrahmanirrahim. Padahal maling-maling juga ya. Dulu kata dosen saya itu tahun 84, waktu saya masih kuliah semester 2 datanglah namanya Pak Sabuki, dosen terbaik itu di UIN, karena UIN Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia ngasih pertanyaan ke mahasiswa baru. Saya paling depan, kalau duduk saya kalau kuliah paling depan dekat dosen. Nomor 1 sebelah kiri biasanya, atau sebelah kanan, tapi mesti baris pertama. Kalau teman-teman yang anak-anak pesantren itu rata-rata begitu masuk kelas cari yang paling belakang. Apa kata Pak Sabuki almarhum? Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan departemen yang lain, katanya. Dia kalau masuk nggak selalu nggak bawa buku, merangsang secara intelektual. Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan di departemen lain? Kita saling lihat-lihatan, senyum-senyum, nggak tahu jawabannya. Kata Pak Sabuki, dia jawab, kalau korupsi di Departemen Agama itu lebih Islami dibanding korupsi di departemen lain. Kenapa? Karena korupsi di Departemen Agama ini tahun 84 ya, itu diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 84 sekarang 2025, berarti ini 40 tahun yang lalu. Waktu usia saya itu 23, sekarang usia saya 64 tahun. Korupsi udah lama tuh. Sampai menjadi guyonan di depan kelas soal korupsi yang lebih Islami di Departemen Agama, yang sekarang Kementerian Agama yang di jalan itu di lapangan Banteng itu di Departemen Agama, apalagi departemen yang lain gitu. Nah sekarang belum aja kebuka ini karena baru 100 hari, nanti kira-kira kebukanya itu nanti kira-kira kalau nanti orang-orang
di kementerian itu terbongkar korupsinya menteri itu, kira-kira bagaimana sikap Prabowo? Ya kita mas sebagai rakyat nggak usah jauh-jauh, ngikutin aja lah. Ini orang Solo yang jualan cireng Solo, yang goreng ini supaya nggak korupsi mendingan dagang aja deh. Yang jualan 2 anak gadis ya, adik kakak rupanya. Harga cirengnya 1.000, isi ayamnya disuir di dalam cireng itu, aci digoreng sebenarnya. Produksinya ada 6 orang, termasuk ayahnya dan ibunya ya. Ibunya bikin sausnya. Di rumah ada 7 katanya, jadi karyawannya atau tetangganya yang bantu produksi cireng itu ada 7 total di rumah. Yang jualan 2 di pinggir jalan, anak gadis adik kakak itu di Solo ini kasusnya. Itu satu jalan hidup yang mulia, jualan cireng, habis 3.000, 100.000, jadi 3 juta omset. Biasanya kalau kuliner itu untungnya separuh, jadi dia omsetnya 3 juta, untungnya 1,5 juta sehari. Liburnya seminggu, minggu pertama sama minggu keempat katanya liburnya, hari Minggu. Jadi sebulan libur 2 kali. minggu kedua dan minggu keempat tak jualan maksudnya. Jadi kerjanya 28, katakan 20 hari aja, kali bersihnya 1,5, berarti 30 juta tuh bersih. Keluarga orang Solo jualan cireng yang isi ayam itu, ya kan, mudah untuk hidup halal, mudah untuk hidup tanpa korupsi, mudah hidup tanpa korupsi di zaman era Jokowi seperti orang Solo tadi, ya. Malah di era Jokowi itu korupsi itu meningkat 3 kali lipat, sehingga CPI ya, Corruption Perception Index ya, yang dikeluarkan oleh Transparency International itu kita 34, nggak naik-naik ya. Mendekati negara-negara yang korup. Kita bagian dari 50 negara yang paling korup di dunia. Itu menurut ukuran Transparency International yang mengeluarkan CPI ya, Corruption Perception Index. Tapi ada itu bisa hidup halal, hidup benar, hidup lurus dengan jualan cireng, laku 3.000 sehari. Jadi omsetnya itu sehari itu 1,5 juta. Kalau kali 20 hari kerja sudah 30 juta sebulan. Ya antara 30 sampai 40 juta sebulan kan, karena liburnya 2 hari. Nggak mendingan daripada jadi pejabat, jadi kepala daerah, mendingan jadi rakyat jualan cireng, dapat duit halal. Gimana menurut Anda? Bagus toh bahasan saya. Dan sekarang saya mau ngapalin dulu juz 25 ya, nggak apa-apa. Juz 25 surah Asyura, targetnya bulan puasa ini ngapalin juz 25 sama juz 26 ya, jadi 1 hari 1 halaman ziyadahnya, halaman barunya hafalan Quran. Ya, katanya nggak terlalu penting hafal Quran, kata orang yang itu, kata dosen UI itu yang dulu digebukin hampir mati di depan DPR. Sekarang dia ngomong, udah ada Google, buat apa mau hafal Quran? Ya pikiran orang yang bengkok nggak usah diikuti ya, ikutin aja omongan orang-orang ulama yang lurus seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq ya Basalamah, Gus Baha, ikuti aja orang-orang yang berilmu itu. Nah, kalau orang-orang yang ulama-ulama yang ulama yang melekat pada kekuasaan,
jangan diikuti. Masih ada ulama-ulama yang bersih ya, dari ya gitulah ya. Ulama-ulama yang melakukan maintain distance, menjaga jarak dengan kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya
Masjid Imam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.